Pada pagi hari tanggal 23 November 1981, Suryadi Jaya dan Ade Sumarna sedang beraktivitas sebagai penjaga keamanan di sekitar Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, ketika mereka menemukan dua kotak karton yang berisi potongan-potongan tubuh manusia. Mereka awalnya mengira bahwa potongan daging yang ada di dalamnya merupakan daging sapi. Namun, mereka berubah pikiran saat melihat tangan manusia juga ikut terbungkus rapi bersama potongan daging yang lain. Tidak lama kemudian, tim dokter dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia segera meluncur ke lokasi untuk memeriksa jasad yang terpotong-potong menjadi 13 bagian itu. Karena 13 potongan tubuh itu ditemukan di Jalan Setiabudi, maka kasus tersebut dikenal luas dengan sebutan Setiabudi 13. Ketika tim LKUI tiba di lokasi sekitar pukul 8.30 WIB, mereka menemukan kondisi mayat sudah membusuk, sehingga diperkirakan pembunuhan sudah terjadi cukup lama sebelum jasad tersebut akhirnya ditemukan. Potongan jasad tersebut kemudian dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada siang harinya untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pemotongan jasad tersebut dilakukan menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan khas gergaji pada tulang belulang korban. Dari pemeriksaan yang dilakukan, diperkirakan korban berusia antara 18 hingga 21 tahun, memiliki tinggi 165 cm, tubuh agak gemuk dengan postur tegap. Beberapa tahi lalat yang bisa menjadi ciri menonjol korban juga ditemukan dan diumumkan ke masyarakat luas. Penyakit yang diderita korban, phimosis, juga diumumkan dengan harapan ada yang dapat mengidentifikasi korban. Beberapa petugas reserse menduga pembunuhan keji tersebut dilatar belakangi dendam. Mayat korban sengaja diletakkan di tempat ramai agar kabar pembunuhan itu cepat tersiar. Hal tersebut dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi si pelaku. Sayangnya, 40 tahun lebih kemudian, kasus itu tak pernah terungkap. Belum pernah ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Bahkan korban pun tidak pernah teridentifikasi karena pihak berwajib gagal menemukan kecocokan sidik jari ataupun karakteristik korban lainnya dengan laporan orang hilang yang masuk. Padahal, kalau asumsi dari beberapa reserse, kalau motif kejahatan ini adalah balas dendam benar, identifikasi korban dapat menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan ini. Beruntungnya, tidak ada pembunuhan susulan dengan karakteristik yang sama, sehingga kemungkinan besar pelakunya tidak menjadi pembunuh berantai setelah sukses lolos dari jeratan hukum atas kejahatan keji ini. Karena tidak menutup kemungkinan, karena database forensik seperti DNA dan sidik jari di masa itu yang masih terbatas, pelaku dapat melakukan kejahatan keji tersebut berkali-kali tanpa pernah tertangkap. Hal ini berkaca dari banyaknya kasus pembunuh berantai di negara lain pada era yang sama yang tidak pernah terungkap.